Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita nikmat yang berlimpah, yang tidak mungkin kita menghitungnya walaupun kita ingin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa istiqomah di jalan yang telah beliau perjuangkan dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu buah ayat yang termaktub dalam Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi yang kemudian para malaikat bertanya, kenapa Allah akan menciptakan khalifah yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Sementara para malaikat bertasbih memuji Allah dan selalu mensucikannya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah kemudian menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku lebih tahu dari apa-apa yang tidak kamu ketahui. Dalam sebuah bahasan disebutkan bagaimana para malaikat bisa mengetahui apa yang akan diciptakan oleh Allah akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Di sana ada 4 pendapat dari para ulama. Pendapat yang pertama, mereka para malaikat memang telah mendapat informasi dari Allah Ta'ala, meskipun hal tersebut tidak disebutkan dalam redaksi ayat. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Hasan, Mujahid, Qatadah, Ibnu Qutaibah, sebagaimana dikatakan dalam kitab Zadul Ma'asir Ibnu Jauzi. Dan pendapat ini merupakan pendapat mayoritas para ahli tafsir, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, dalam masalah ini terdapat dalil bahwa Allah telah memberitahu mereka, para malaikat, bahwa Nabi Bani Adam akan melakukan kerusakan di muka bumi. Jika tidak, bagaimana mereka mengucapkan sesuatu yang para malaikat itu tidak mengetahui? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'lamun. Mereka tidak mendahului Allah dengan perkataan mereka dan mereka mengerjakan
perintah-perintah. Surat Al-Anbiya ayat 27. Sementara para malaikat tidaklah mengucapkan atau mengerjakan sesuatu kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Allah pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu untuk pendapat yang pertama. Jadi memang Allah telah memberitahu para malaikat. Yang kedua, mereka membandingkan para malaikat dengan kondisi makhluk sebelum Nabi Adam di muka bumi yang telah diciptakan oleh Allah, yaitu bangsa jin. Mereka telah lebih dahulu dari manusia. Mereka melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Maka para malaikat mengetahui manusia juga keadaannya akan sama seperti itu, sama dengan pendahulunya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abu Aliya, dan Muqatil dalam Zadul Ma'asir. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, ucapan para malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima adalah menguatkan bahwa mereka akan menjadi penerus yang telah mendahului manusia sebelum manusia diciptakan. Itu pendapat yang kedua, bahwa telah ada ya makhluk yang diciptakan sebelum manusia diciptakan. Yang ketiga, mereka memahami bahwa demikianlah tabiat manusia. Pendapat ini tampaknya menjadi pilihan Syekh Ibnu Taimiyah. Melihat dari apa makhluk yang diciptakan oleh Allah itu yang kemungkinan berpotensi taat dan maksiat, tidak seperti para malaikat yang tercipta dari cahaya. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah menambahkan, dengan kesimpulan seperti ini, kita tidak perlu bersusah payah mencari penafsiran bagaimana yang dilakukan ahli tafsir yang ingin mengetahui dari mana malaikat mengetahui sifat-sifat manusia sebelum terjadi yang sebenarnya. Karena manusia memang tercipta dari zat yang berbeda dari malaikat dan jin. Kemudian pendapat yang terakhir, mereka memahami dari firman Allah khalifah, yaitu bahwa dia yang akan memberi keputusan perkara-perkara yang zalim yang terjadi di tengah manusia, serta mengancam mereka dari perbuatan haram dan dosa. Pendapat ini dinyatakan oleh Al-Qurtubi dalam Jami' lil Ahkam Quran. Maksudnya adalah jika ada khalifah yang menetapkan hukum di tengah manusia untuk mengatasi kezaliman, maka sudah pasti bahwa di tengah manusia itu akan terjadi kezaliman. Jadi di sini ada 4 pendapat berkenaan dengan bagaimana malaikat mengetahui bahwa yang diciptakan oleh Allah itu makhluk yang akan yufsidu wa yasfikut dima. Hikmah dari masalah ini bukanlah malaikat memprotes apa yang telah Allah nyatakan, tapi mencari hikmah dari apa yang akan Allah ciptakan. Karena para malaikat adalah makhluk yang paling taat, yang tidak pernah menyelisihi dan mengingkari bagaimana yang telah disebutkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hikmahnya sekali lagi dari ayat ini bahwa Allah menciptakan khalifah di muka bumi, benarnya
untuk menjadikan makhluk itu mandataris, meneruskan perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah tetapkan, maka diberi potensi yang bisa memikul tanggung jawab tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat. Astaghfirullahi li wa lakum. Al-haq minallah wal batil minni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.